Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini kami sama-sama dapat belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang kami pelajari, Tuhan tolong kami, berikan kami belas kasihan Tuhan untuk dapat memahami dan tentunya kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada saat ini kita bisa bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar dari kitab Yunus. Kitab Yunus yang pertama sampai yang ke-17. Tetapi kita tidak membaca secara keseluruhan, tetapi saya akan membacakan beberapa bagian saja. Dan saya mulai dari ayat yang ke-5, kemudian saya akan lanjut langsung kepada ayat yang 14 sampai ke-17. LAI memberikan judul perikop Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tidur dengan nyenyak. Saya akan lanjut di ayat yang 14. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan untuk mengikarkan nasar. Ayat 17 bagian yang terakhir. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikian jauh pembacaan kita pada saat ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, bagian ini mungkin sering kita dengar khotbahnya, dan mungkin kita sudah mengatakan, wah ini sudah biasa disampaikan. Tapi pada saat ini kita akan belajar dengan satu tema dari perenungan kita ini adalah gereja yang tertidur. Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin ketika kita mendengar kata gereja yang tidur, kita mungkin berekspektasi seperti apa gereja yang tertidur itu. Tapi dalam bagian ini saya menekankan gereja ini bukan secara fisik Bapak Ibu, tetapi lebih kepada diri setiap orang percaya. Dan pada bagian yang sudah kita baca pada saat tadi, kita sudah memperhatikan bahwa kejadian Yunus ini, ya kalau kita memperhatikan kisahnya, Yunus ini melarikan diri dari panggilan Tuhan. Dia seharusnya mengikuti arahan yang Tuhan berikan untuk melayani satu daerah, tetapi dia tidak pergi dengan satu pemikiran bahwa tempat itu tidak layak untuk diberitakan firman Tuhan. Karena dalam mindset Yunus pada saat itu, lebih baik orang-orang yang ada di tempat itu langsung dibinasakan saja. Kenapa harus diberikan satu Injil untuk menyelamatkan mereka? Maka ia memutuskan untuk melarikan diri. Tetapi ketika perjalanan ia mau melarikan diri, Tuhan pun tidak mau Yunus ini lari dari panggilan Tuhan. Ada masalah yang dihadapi ketika ia menyeberangi laut. Di situ ada diceritakan ombak yang besar dan segala macamnya. Tetapi kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, Yunus bukannya merasa takut ketika mau menjelaskan kejadian tersebut, ia malah turun ke bawah, ke dek yang paling bawah di kapal itu untuk tidur. Ya, ini satu kisah yang sebenarnya kalau kita dari posisi itu mungkin dalam kejadian tersebut kita akan, wah kita sudah panik. Tetapi Yunus malah turun dan tertidur. Baru ditemukan, dilihat oleh nakoda kapal, wah kok tidur nih, baru ya ada kejadian seperti itu. Baru disampaikan, kenapa kamu bisa tidur dengan santai? Kita dalam keadaan panik, ini bahasa sehari-hari. Dan ini yang kita bisa lihat Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan. Yunus turun dan tertidur pada saat keadaan
kapal diterjang oleh ombak besar. Ini satu gambaran juga ketika kita melihat keadaan zaman sekarang. Keadaan zaman sekarang atau pada abad ini, Injil itu sudah bergeser, sudah tidak pada tempatnya lagi dan tidak sesuai dengan fungsinya lagi. Itu artinya apa? Fungsi Injil sudah tidak pada tempatnya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Di gereja-gereja tidak lagi mengutamakan Injil untuk memberitakan keselamatan. Tetapi berita yang disampaikan oleh hamba Tuhan pada masa ini itu lebih menekankan bagaimana menyenangkan hati pendengarnya atau jemaat yang pada saat itu. Dan lebih parahnya Bapak Ibu sekalian, gereja yang tertidur dengan nyenyak, tidak memperhatikan kondisi yang terjadi, masalah yang terjadi pada saat ini. Gereja yang sudah tertidur dengan nyenyak tidak lagi berfokus bagaimana untuk memberitakan Injil, tetapi lebih kepada kenyamanan gerejanya saja. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita sudah mendapatkan satu mandat penginjilan, ini seharusnya kita beritakan, kita lakukan, ada satu action yang seharusnya kita kerjakan. Kita tidak lagi nyaman dengan keadaan gereja kita. Kita tidak lagi berpikir membuat bagaimana. Ya, bukan berarti ketika saya menyampaikan seperti ini, kita tidak lagi memikirkan kenyamanan untuk gereja, bukan. Ya, ada baiknya kita juga memikirkan kenyamanan di dalam gereja, tetapi itu bukan lagi perihal utama yang harus kita lakukan. Tetapi yang harus kita lakukan dewasa ini, kita harus bangun dari tertidur kita bergerak, kita melakukan, kita ada action untuk menyampaikan berita keselamatan itu atau berita Injil itu. Jangan sampai kita masih tertidur dengan nyenyak dengan sekitar kita yang sudah banyak sekali permasalahan yang terjadi, pergeseran Injil yang tidak sesuai, sudah tidak pada tempatnya lagi. Seharusnya kita sebagai gereja tidak tidur. Kita harus bangun dan melakukan kehendak Allah dan menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang hendak binasa. Tuhan ingin kita memiliki matanya dan hatinya untuk dapat melihat dan peduli, karena masih banyak orang yang belum mendengar berita keselamatan itu. Mari setiap kita menyediakan diri kita dengan senantiasa untuk dibentuk oleh Tuhan. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan tidak hanya boleh dilakukan dan tidak hanya bisa dilakukan oleh hamba Tuhan, tetapi setiap kita yang mengaku percaya sangat harus melakukan pengabaran Injil dimanapun dan apapun yang kita kerjakan. Mari kita menjadi pengkabar Injil dimanapun kita berada. Demikian firman Tuhan, kiranya menjadi penguatan bagi setiap kita yang mendengar dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Soli Dio Ibu, untuk mengakhiri perenungan firman Tuhan pada saat ini, mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami sudah pelajari Tuhan. Kiranya kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kami dan pelayanan kami dimanapun Tuhan kehendaki kami untuk berada Tuhan. Dan kami tidak mau menjadi orang percaya atau gereja yang tertidur, tetapi kami dapat bangun dan bergerak dan ada action yang kami lakukan Tuhan untuk pengabaran Injil. Tuhan tolong kami, berikan kami kekuatan, kemampuan, hikmat, karena semua kami tanpa pertolongan Tuhan kami tidak mampu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.